Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Justinus Eritus Beru, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, jurusan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, nomor induk mahasiswa 25104612. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja materi gaya hidup sehat, bebas dari narkotika dan HIV/AIDS menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMAK Santo Petrus Ende, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bagus sekali atas semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Untuk itu silakan kita berdiri. Perlu kita kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan untuk kelas. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ketua kelas. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang hadir pada hari ini? Hadir semua. Bagus atas kehadiran kita pada kesempatan hari ini. Anak-anakku sekalian, mungkin kamu masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu. Kira-kira kita belajar tentang apa? Silakan, ada yang mau memberikan jawaban? Ya, silakan Santia. Hidup itu milik Allah. Hidup itu milik Allah. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Santia. Jadi tema pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu itu adalah hidup itu milik Allah. Sekarang Pak Guru mau tanya, berkaitan dengan tema pembelajaran kemarin, mungkin kalian mengalami kesulitan atau hambatan dalam mengerjakan tugas mandiri berkaitan dengan tema itu. Ada atau tidak? Bagus, kalau begitu sekarang Pak Guru akan memberikan pertanyaan pemantik buat kalian berkaitan dengan tema pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, di mana tema itu masih ada kaitan dengan tema pada minggu sebelumnya. Kamu pernah dengar istilah narkotika, HIV/AIDS? Pernah? Pertanyaan pertama, menurut kamu atau menurut kalian, apa itu narkotika? Apa itu HIV? Apa itu AIDS? Siapa yang memberikan jawaban? Pak Guru silakan. Ya, silakan Jenny. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan penurunan kekebalan dalam diri penggunanya. HIV adalah virus yang dapat menyerang sistem kekebalan dalam tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kondisi akibat serangan virus HIV. Oke, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Jenny. Jadi narkotika itu adalah zat berbahaya yang menyerang sistem saraf manusia. Sedangkan HIV itu adalah jenis virus yang menyerang sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Sedangkan AIDS adalah kondisi di mana tubuh kita yang sudah terpapar virus HIV. Oke, sekarang pertanyaan pemantik yang kedua. Mengapa narkotika, HIV dan AIDS itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia?
Ada yang mau memberikan jawaban? Ya, silakan Mister. Karena dampaknya yang serius terhadap kesehatan fisik dan lingkar sosial. Dampaknya seperti kerusakan otak dan organ tubuh dan menurunnya sistem imun atau kekebalan tubuh. Oke, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Mister. Jadi dampak dari kecanduan narkotika itu adalah kerusakan otak, kerusakan sistem saraf. Dampak dari HIV/AIDS adalah menurunnya sistem imun, menurunnya sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kekebalan tubuh kita sudah turun, maka mudah tubuh kita dijangkiti oleh bakteri atau virus-virus yang lain. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, apa pandangan atau ajaran gereja terkait kasus narkotika dan penyakit HIV/AIDS? Siapa yang mau memberikan jawaban? Saya persilakan. Ya, silakan April. Yang pertama, Gereja Katolik menolak penyalahgunaan narkoba karena merusak tubuh dan jiwa manusia. Yang kedua, Gereja menolak diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS dan mengajarkan bahwa mereka harus dihargai, dicintai, dan dilayani dengan belas kasih. Oke, bagus sekali apa yang dikatakan oleh April. Jadi posisi gereja atau tanggapan gereja terhadap narkotika itu adalah gereja secara tegas menolak segala upaya yang menyebabkan manusia itu menjadi kecanduan narkoba. Berkaitan dengan HIV/AIDS, gereja menolak segala bentuk diskriminasi yang dibuat oleh orang lain terhadap orang dengan HIV/AIDS. Jadi gereja menghimbau agar umatnya itu bisa melayani, memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang kecanduan narkoba dan orang-orang yang sudah terpapar virus HIV/AIDS. Baik, itu pertanyaan pemantik untuk pembelajaran kita pada hari ini. Karena itu sekarang Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran. Baik, anak-anak bisa lihat semua? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami makna gaya hidup sehat dan pada akhirnya dapat menjadi agen dalam pengembangan moral hidup Kristiani di tengah masyarakat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Proses atau alur pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian akan menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang narkotika. Setelah itu, kalian akan berdiskusi dalam kelompok dan mengerjakan RKPD yang nantinya Pak Guru akan bagikan. Setelah kalian mengerjakan RKPD, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian pada saat itu Pak Guru akan melakukan penilaian berupa penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sudah jelas dengan alur pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Untuk itu kalian silakan menyimak video pembelajaran yang akan Pak Guru tayangkan kepada kalian. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Angga? Bu, 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 Bu.
Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, ikut aku ngantar yuk. Kita mesti berkomunikasi, Ayo. senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Oke anak-anak, kalian sudah menyaksikan tayangan video tersebut tadi kan? Kira-kira permasalahan apa yang kalian amati dan temukan dari video tadi? Dan tolong kalian rumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat tadi. Silakan, mungkin ada yang mau memberikan jawaban. Ya, silakan. Jadi, Mengapa orang menggunakan narkoba? oke, jadi permasalahan yang menjadi temukan itu adalah mengapa orang menggunakan narkoba. Masih ada lagi? Ya, silakan James. Mengapa orang kecanduan narkoba? Mengapa orang kecanduan narkoba itu permasalahan kedua yang ditemukan. Berikut ada lagi? Ya, silakan Tim. Apa akibat orang kecanduan narkoba? Apa akibat dari orang yang kecanduan narkoba? Oke, baik. Masih ada? Tidak ada lagi? Jadi permasalahan yang kalian temukan itu ada 3 ya. Untuk menjawab permasalahan itu, kalian akan mencari jawabannya lewat diskusi kelompok. Kemudian sambil mengerjakan RKPD yang akan Pak Guru bagikan. Oke anak-anak, nanti sebelum kalian mengerjakan RKPD, silakan kalian duduk dalam kelompok yang sudah Pak Guru bagikan pada pertemuan minggu kemarin. Oke. Kemudian Pak Guru harap agar setiap ketua-ketua kelompok dapat membagikan tugas secara adil kepada semua anggota kelompoknya. Tugas-tugas itu seperti ada yang bertugas sebagai moderator, kemudian ada yang bertugas sebagai pemateri, dan juga ada yang bertugas sebagai notulen dalam kegiatan presentasi nanti. Jelas dengan tugas itu? Jelas. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar RKPD kepada kalian. Silakan dalam kelompok ya. Ini kelompok 3, Pak. Baik anak-anak, silakan kalian membaca RKPD dan mencoba menjawabnya dengan berbagai sumber yang bisa kalian temukan, bisa dari buku, kemudian bisa juga dari internet. Silakan kalian bisa menggunakan HP untuk mengecek materi ajar yang sudah Pak Guru kirimkan kepada kalian.
Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah selesai. Kita akan melakukan ice breaking. Judul ice breakingnya itu adalah menyebutkan warna. Karena itu, pemohon kalian bisa melihat pada tampilan kesinian. Oke? Oke, Pak. Baik, anak-anak. Jadi ice breaking ini untuk melatih daya konsentrasi kalian. Silakan lihat pada tampilan yang akan kita tampilkan ini kepada kalian. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Biru. Oke, bagus. Biru. Masih konsentrasi. Dan terakhir. Biru. Ada tidak? Baik. Kita berikan aplaus. Baik anak-anak, setelah kita melakukan ice breaking, sekarang kalian akan melanjutkan diskusi kelompok kalian sambil mengerjakan LKPD yang kedua. Dan jangan lupa untuk kalian membaca teks kitab suci dari perikop 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17. Jangan lupa dibacakan dalam kelompok kalian masing-masing. Oke anak-anak, waktu pengerjaan LKPD yang kedua dan diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan dengan kegiatan presentasi kelompok. Untuk itu, Pak Guru akan memberikan kesempatan pertama kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD 1.1 kepada pemateri. Satu, silakan. Dari pertanyaan pertama, permasalahan apa yang Anda temukan dalam video itu tentang narkoba? Apa yang Anda lihat dan pikirkan? Permasalahan yang ditemukan adalah kebahagiaan hidup sebuah keluarga kecil pada akhirnya hilang akibat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Angga, seorang anak yang pada awalnya baik, namun menjadi rusak akibat menggunakan narkoba yang diterima dari teman-temannya. Oke, sekian presentasi dari kami. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Satu, silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Oke anak-anak, setelah kalian berdiskusi dalam kelompok dan menyimak presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3, mungkin ada dari antara kalian atau kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 1 silakan berdiri. Ya, silakan kelompok lain yang mau bertanya
atau mengungkapkan pendapat atau sanggahan terhadap materi dari kelompok 1? Pak Guru silakan. Silakan kelompok 2. Apa dampak utama penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda dan bagaimana peran keluarga dalam mencegahnya? Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan, apa dampak utama penyalahgunaan narkotika terhadap generasi muda dan bagaimana peran keluarga dalam mencegahnya? Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda karena berdampak pada kesehatan fisik, mental, serta prestasi akademik dan sosial mereka. Anak muda yang terlibat narkoba cenderung mengalami penurunan motivasi, gangguan emosi, serta rentan terhadap tindak kriminal. Keluarga berperan penting dalam pencegahan melalui komunikasi yang terbuka, pengawasan, serta penanaman nilai-nilai positif sejak dini. Dukungan emosional dari keluarga juga bisa menjadi benteng yang kuat agar remaja tidak mencari pelarian pada narkoba. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Sudah paham dengan jawaban? Sudah Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik, kalau tidak ada, kita beri aplaus. Silakan dulu kembali untuk 1. Anak-anakku sekalian, setelah kita melewati proses diskusi dan presentasi, kemudian evaluasi terhadap hasil karya dari kelompok, mungkin ada dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan terkait materi pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Pak Guru, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Santia. Dari pelajaran kita hari ini, saya menyimpulkan bahwa Santo Paulus mengimbau orang beriman untuk menghormati dirinya itu sebagai bait Allah. Dengan pernyataan atau gagasan dari Santo Paulus tersebut, semakin jelas bahwa diri kita adalah bait Allah. Itu berarti kekacauan yang terjadi di dalam diri kita berarti kekacauan yang terjadi di dalam bait Allah. Oleh karena itu, jika kita mengonsumsi narkoba, berarti itu adalah awal dari usaha kita untuk merusak bait Allah. Dan juga kalau kita pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas akan rentan terhadap HIV/AIDS yang juga akan merusak bait Allah. Sekian. Baik, kita berikan aplaus. Oke anak-anak, dari kesimpulan yang sudah diutarakan oleh kedua temanmu, ada beberapa hal yang ingin Pak Guru tegaskan kepada kita sekalian terkait materi pembelajaran pada hari ini. Untuk itu kalian bisa lihat di PowerPoint. Oke, bisa lihat semua ya? Baik, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan teks kitab suci dari 1 Korintus bab 3 ayat 6 sampai 7. Inti dari teks itu adalah Santo Paulus melihat atau berpendapat bahwa tubuh kita itu sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus. Maka implikasinya apa? Implikasinya adalah kalau kita merusak tubuh kita dengan cara mengkonsumsi narkoba, kemudian seks bebas, itu sama dengan kita merusak bait Allah. Dan yang terakhir, gereja berupaya memutus mata rantai permintaan atau distribusi narkoba dengan cara memperkuat pertahanan keluarga dan pembinaan remaja di tingkat lingkungan, wilayah, dan paroki. Jadi itu anak-anak 1-2 hal yang ingin Pak Guru tegaskan kepada kalian berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian. Sekarang Pak Guru akan meminta kalian untuk melakukan refleksi pembelajaran.
Ya, oke. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar pertanyaan refleksi buat kalian. Baik, sekarang silakan mengisi refleksi pembelajaran. Baik anak-anak, waktu untuk mengisi pertanyaan refleksi sudah selesai. Sekarang Pak Guru mau tanya kepada kalian, mungkin ada di antara kalian yang belum paham atau belum mengerti terkait keseluruhan materi pembelajaran kita pada hari ini. Pak Guru beri kesempatan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Sudah mengerti semua kan? Sudah. Oke, baik. Kalau memang kalian sudah mengerti, untuk mengetahui pemahaman kalian terkait materi pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan memberikan soal post test. Soalnya itu ada pada link Google Form yang nanti Pak Guru akan kirimkan lewat WA grup kelas. Sekarang silakan ambil HP kalian karena Pak Guru akan mengirimkan soal post test. Silakan mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Dan sama-sama dengan teman. Baik anak-anak, waktu pengerjaan soal post test sudah selesai. Anak-anakku sekalian, mungkin ada dari antara kalian yang ingin menyampaikan testimoni terkait keseluruhan proses pembelajaran kita pada hari ini. Saya berikan kesempatan kepada yang ingin menyampaikan testimoni. Saya Pak. Ya, silakan. Tolong. Dari saya senang dengan proses pembelajaran ini karena metode pengajarannya sangat interaktif dan menyenangkan. Materi yang disampaikan juga sangat mudah dipahami dan mudah diserap. Oke. Jadi saya Baik, anak-anakku sekalian, proses pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Untuk itu, kita semua diajak untuk berdiri. Saya meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa penutup. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ketua kelas. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini dengan tema gaya hidup sehat, bebas dari narkotika dan HIV/AIDS sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang baru pada kesempatan di minggu selanjutnya. Selamat siang, sampai bertemu dalam pembelajaran selanjutnya. Selamat siang.